Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di podcast jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk saat ini kita kedatangan tamu dari PLS Universitas Negeri Malang. Siapa beliau? Saya perkenalkan langsung. Beliau adalah Bapak Dr. Zulkarnain MPD MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Anak-anak gimana Pak? Anak-anak? Anak-anak mahasiswa, alhamdulillah sudah berjalan kuliahnya, tapi masih menggunakan daring. Sudah pertemuan keberapa ini Pak di Malang? Ini di Malang ini kan karena 2 sesi. Yang mahasiswa lama angkatan 2018-19 itu sudah pertemuan ke-9, sudah UTS. Sudah UTS ya. Sedangkan yang lebih dulu dari yang baru angkatan 2020 pertemuan keempat. Jadi memang kita bertahap yang mahasiswa lama dulu baru nanti mahasiswa baru. Ya, kalau di UNES baru 7 pertemuan ini di UNES ya. Oke Pak, saya ingin tanya di UM itu ada S1, S2 dan S3 ya. Kami di UNES itu baru ada S1 dan S2. S2 aja baru kemarin ini, belum 2013 kalau tidak salah. Di Malang sekarang S1, S2, S2, S3-nya peminatnya kira-kira berapa Pak? Alhamdulillah kalau S1 itu peminatnya kita sebenarnya kuota kita itu 127 dan kemarin peminat untuk masuk di S1 PLS itu lebih dari 127, sehingga memang harus melakukan seleksi yang agak ketat dan akhirnya kita menerima 130. Oh, 130 sekarang. Tapi 3 kelas ya. Kalau S2? S2 memang kita harus menyiapkan strategi promosi ya, melalui berbagai webinar dan sebagainya. Kita mahasiswa S2 itu pada tahun ini 2020 ada 11. Oh, 11. Ya. Kalau S3? S3 yang memang juga sudah 10. Wah, sudah. Sebenarnya memang kota itu kalau di S2 itu sekitar 10, S3 itu 8 sebenarnya. Tapi melebihi. Bagus lah Pak. Selamat Malang ini. Dan mahasiswanya terdiri, kalau S3 itu terdiri dari berbagai unsur. Ada yang memang dari akademik, dosen, ada yang dari pengelola PKBM, bisa kita belajar masyarakat, ada juga pengelola pondok pesantren yang sangat sekali. Pondok pesantren itu juga sekarang sangat berminat untuk masuk di jurusan pendidikan sekolah. PLS ya, dan S3 itu ya. S3. Hebatnya itu luar biasa. Semangatnya mereka berarti luar biasa ya. Ya. Oh ya, pemirsa, ini saya kenalkan Pak Zul ini tadi ada dua gelar S2. Nah, ini mungkin bisa kita cari info kenapa kok Pak Zul ini sudah doktor tapi MPD dan MSI. Gimana Pak Zul? Bisa diceritakan ya? Kayaknya menarik ini. Memang ketika saya menuntut ilmu, pada prinsipnya saya punya filosofi semacam semakin kita menuntut ilmu maka semakin banyak yang harus kita ketahui. Semakin kita menuntut ilmu ternyata semakin haus. Ternyata kita semakin banyak yang tidak kita ketahui, sehingga sangat dibutuhkan sekali. Apalagi kalau pendidikan luar sekolah itu kan lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Nah, memang pada saat saya S2 itu di jurusan pendidikan luar sekolah, namanya masih IKIP Malang. Dan kemudian saya melanjutkan S3-nya di sosiologi pendidikan. Oh, S3-nya sosiologi pendidikan. Ya, di tetangga sebelah, Brawijaya. Dan kemudian saya berpikir pada saat itu linearitas ijazah itu menjadi sesuatu yang kita penuhi apabila kita ingin melanjutkan menjadi guru besar.
Ternyata memang sekarang ini kan linearitas ilmu itu selama kita masih di rumpun ilmu-ilmu sosial, itu masih dianggap linear gitu Pak ya. Kemudian ternyata sekarang ini kan yang dimaksud dengan linear itu juga karya-karya, baik karya pengabdian, ini ya teman-teman, karya penelitian, termasuk buku yang memang basic saya itu kan karena S3 itu di sosiologi pendidikan, walaupun saya di jurusan PLS, sehingga saya lebih mengarah kepada sosiologi pendidikan, karena PLS itu kan masuk sasarannya itu adalah masyarakat. Ya, jadi Pak Zul khawatir, ini teman-teman bisa dicatat ini. Jadi Pak Zul khawatir setelah S3 di sosiologi pendidikan, karena beliau basicnya S1, S2 PLS, supaya memenuhi linearitas itu, maka Pak Zul memutuskan untuk S2 sosiologi pendidikan. Nah, ternyata perkembangan ke sini linearitas itu karya. Nah, ini yang bisa dicatat oleh teman-teman semua ini, bahwa ternyata tidak sekedar ijazah gitu, atau ijazah itu bukan menjadi harga mati gitu. Jadi bisa nanti dari karya-karya yang kita hasilkan itu linear tidak dengan bidang ilmu yang kita geluti. Itu nggih Pak Zul. Intinya itu nggih. Jadi S2-nya Pak Zul tadi itu tadinya untuk memenuhi linearitas, ternyata tapi perkembangan saat ini linearitas itu ditentukan oleh karya-karyanya. Oke Pak Zul, terima kasih, ini informasi yang cukup menarik gitu ya. Ini Pak Zul, jadi teman-teman UNES itu kan senior-senior kita itu ada Prof. Trijoko, terus Prof. Joko Tarto, Bumintarsi, semua hampir semuanya itu kiblatnya di Malang gitu. Nah, boleh cerita nggak Pak Zul? Kenapa sih dulu UM itu seperti jadi center of excellence-nya PLS dulu? Bisa nggak diceritakan, karena saya kan ini ya masih muda gitu, jadi belum tahu atmosfernya dulu di Malang seperti apa. Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, ini kalau ke arah cerita itu sedikit saya menyinggung historis pendidikan luar sekolah di Malang itu kan tahun 1964 ya berdiri, di mana pendirinya itu adalah Bapak Prof. Sudomo. Beliau juga memang selain dosen akademis, tapi juga beliau banyak juga berkecimpung di kementerian pada saat itu. Maaf Pak Zul, saya potong. Saya pernah dengar cerita Pak Sudomo ini. Apa yang benar beliau yang hilang itu ya? Iya. Oh iya. Saya pernah dengar dari tugas negara, beliau berangkat ke salah satu pulau Komodo di sana. Oh, di pulau Komodo. Karena memang kondisi udara cuaca yang yang sangat kurang baik ya. Dan beliau itu kan pada saat itu kan naik jalur laut ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan Profesor Sudomo almarhum ini diterima ibadahnya. Oh ya, amin. Jadi hilang gitu ya, berarti Pak Sudomo ini hilang ya, saat dapat tugas dari kementerian. Sampai sekarang tidak diketahui istilahnya ininya kuburannya atau sama sekali enggak hilang, betul-betul hilang ya. Sejarah juga begitu. Berarti pendirinya adalah Prof. Sudomo itu. Terus kemudian yang saya masih kenal itu ini Pak, Prof. Saleh Marzuki ya kayaknya. Selain itu siapa lagi ya Pak? Jadi generasi setelah itu memang pada saat itu dosen-dosen jurusan pendidikan luar sekolah itu dari Pak Prof. Saleh Marzuki, ada Pak Sanatria Faisal. Oh iya, Sanatria Faisal saya kenal gitu. Kemudian ada juga Pak Jauzi, dan selain itu juga Pak Prof. Supriyono. Prof. Supri, kalau yang sekarang. Beliau adalah salah satu, semua dosen itu pendekatan pembelajaran yang dilakukan ya selalu humanistik kepada kita, kepada mahasiswa, dan mereka juga punya kemampuan akademik yang cukup, yang baik sekali. Di samping memang mereka juga punya pengalaman nyata sebagai pegiat-pegiat pendidikan luar sekolah. Prof. Supri itu sekarang masih diamanai ini ya Pak? Ketua BAN. Oh, Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD Dikmas ya. Oke. Masih menjalankan amanah. Ya, kalau dulu di sini Pak Rifai jadi Ban PAUD BNF tingkat Jawa Tengah, almarhum Pak Rifai. Ya mudah-mudahan Pak Rifai juga kita doakan
beliau diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gini Pak Zul, ada apa? Pak Zul ini bidang keahliannya apa ya? Kalau boleh tahu? Ya. Atau kekhususannya, spesialisasinya di PLSN? Ya. Jadi memang jurusan pendidikan luar sekolah kita di UM itu ada 3 peminatan, dan itu masih kita tetap pertahankan. Ya. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang kedua adalah pelatihan dan kursus, yang ketiga itu dulunya pendidikan keluarga, tapi karena pendidikan keluarga itu sudah ada prodi sendiri. Ada prodi. Tapi memang prodi itu diawali dari PLS yang membuat satu prodi. Ikut jurusannya apa Pak? KSDP itu sekolah dasar. Masuk ke PGSD kalau di sini. Iya, PGSD. Jadi satu lagi. Jadi setelah itu ada prodi PAUD, sehingga kita memikirkan supaya kita jangan sudah ada prodi yang lain yang hampir sama dengan itu. Ya kita membuat satu kesepakatan bersama, kita dirikan secara akademik. Ya. Itu akhirnya kita merubah prodi PAUD menjadi pendidikan keluarga. Dan pendidikan keluarga itu sekarang itu menjadi booming karena memang dengan COVID ini banyak webinar-webinar yang diprakarsai oleh teman-teman itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan webinar ke arah kepada pendidikan keluarga. Sasarannya. Oke, jadi tadi ada pemberdayaan masyarakat, ada pelatihan dan kursus, pendidikan keluarga konsentrasinya gitu. Kalau Pak Zul sendiri di mana? Saya karena tadi susu S2-nya sosiologi, maka saya lebih berminat untuk lebih konsentrasi pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu sekarang ini kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan perkembangan desa wisata. Desa wisata itu kan bagaimana desa yang membangun wisata itu yang digerakkan, diorganisir oleh masyarakat sendiri, yang bukan dari pengusaha atau sehingga itu merupakan andil masyarakat untuk menggerakkan desa wisata di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Sudah ada Pak, apa semacam istilahnya websitenya PLS yang di Jawa Timur itu untuk ini loh pengembangan desa wisata yang kami selenggarakan itu sudah ada? Sudah. Kalau di desa apa Pak? Kalau boleh jadi memang kita kan di laboratorium kita ada salah satu website, dan memang website kita itu juga mengembangkan di berbagai desa. Dan memang desa-desa wisata ini awalnya mereka baru mulai merintis tapi karena kita melihat ini perlu pendampingan, maka kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kita, kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti KKN, PKL yang pemberdayaan masyarakat kita arahkan ke sana. Desa apa itu Pak namanya Pak? Ada beberapa karakteristik yang kita ambil. Pertama adalah di daerah pantai itu namanya ada desa Bajulmati, itu di Malang Selatan. Memang itu desa masih sangat agak jauh dari Kota Malang, sehingga kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam di dalam sana. Dan biasanya harus nginap kita di sana. Dan alhamdulillah dengan karakteristik pantai gitu ya. Oke. Terus yang karakteristik yang lain? Gunungan itu ada namanya Desa Pait. Pait itu sekarang kita lagi mengembangkan desa wisata keindahan panoramanya, sumber daya alamnya, dan kemudian di situ ada coban tangkil. Itu sekarang sudah mulai dibangun oleh masyarakat di sana. Coban itu air mancur atau? Ya, itu air terjun. Air terjun ya. Oke, ya. Coban. Kemudian ada lagi yang kita bekerja sama dengan desa Bubuk Laka. Tapi desa Bubuk Laka ini sebenarnya desa wisata yang sudah jadi. Sudah ada pengelolanya. Tapi karena kita sering melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, mengembangkannya ke arah mananya Pak? Kita sama-sama nanti misalnya memberikan pelatihan seperti outbound, pelatihan kemampuan percakapan bahasa Inggris untuk proposition bagi tamu-tamu asing.
kemudian kita juga selalu memberikan perhatian bagaimana homestay yang sehat, bersih. Apalagi sekarang ini dengan COVID-19, homestay itu harus menjaga protokol kesehatan. Ya, nah, itu harus ini ya Pak ya. Setelah tamu itu keluar terus harus istilahnya kita harus buat protokol khusus gitu Pak. Protokol khusus harus seperti ini gitu ya. Itu penting pada pengelola itu supaya mereka, karena ini kalau kita tidak buat seperti itu nanti wisatawan kan akan kurang percaya diri atau ragu-ragu datang ke sana. Nah, tapi dengan protokol kesehatan ini mereka jadi kan sebenarnya kan desa wisata itu semakin, walaupun kondisi COVID ini hampir 8 bulan sudah terjadi, tapi kan artinya jangan sampai masyarakat itu akhirnya tidak bisa mendapatkan ekonomi dari situ. Sehingga betul-betul yang dijaga itu adalah protokol kesehatan dan wisatawan tidak khawatir dengan protokol kesehatan itu. Ini Pak, saya ulangi yang tadi pemberdayaan spesifikasinya, terus pelatihan dan kursus, tetap pendidikan keluarga. Kan tadi pendidikan keluarga sudah ada, di sendiri di PGSD lah kalau di sini. PAUD ya, masuk pendidikan anak usia dini itu masuk ke PAUD, sehingga kita merubah nama konsentrasinya pendidikan keluarga. Sekarang jadi pendidikan keluarga. Jadi tadinya PAUD. Tadinya PAUD. Oke, ya sama kalau seperti itu berarti di UNES ini sama juga seperti itu, tapi bukan ke pendidikan keluarga, malah kami ke penyuluhan yang satunya, khusus ke penyuluhan. Jadi mungkin itu yang membedakan UNES dengan PLS UM gitu. Jadi ada pemberdayaan masyarakat konsentrasinya, terus pelatihan dan kursus ini masih sama. Terus yang tadi di UM pendidikan keluarga, kami penyuluhan pembangunan di PLS UNES. Ini Pak, kita ngobrol-ngobrol yang lagi in sekarang ini ya, Merdeka Belajar Pak. Kita kan sudah sering komunikasi lewat WA grup pimpinan itu. Kebetulan saya sebagai sekretaris jurusan di PLS UNES, jadi tergabung dalam grup WA itu yang semua pimpinan di PNF Pak ya, kita kan PNF pendidikan non formal. Kalau UM itu sudah sejauh mana persiapan Merdeka Belajar ini atau pelaksanaan Merdeka Belajar itu Pak? Jadi kalau di UM itu sebenarnya ketika Mas Menteri sudah merencanakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka UM itu sudah ancang-ancang untuk membuat kurikulum dulu. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kira-kira setelah 7-8 bulan yang lalu. Jadi itu sudah ada. Nah, kemudian kurikulum itu sudah jadi. Dan memang awalnya kurikulum itu kita, misalnya mahasiswa jurusan PNS bisa mengambil mata kuliah jurusan lain. Kemudian begitu juga dari jurusan lain kalau diminat mungkin di PNS yang kita tawarkan ada beberapa mata kuliah. Nah sekarang berkembang lagi, selain di tingkat jurusan, di tingkat fakultas, di lingkungan UM juga kita melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, terutama yang jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, salah satunya memang kita semester ini dengan Universitas Negeri Padang, di sana Merdeka Belajarnya kita sharing dengan mata kuliah yang sama dan ekivalen. Lalu dari sana mengirimkan mahasiswa, karena apalagi sekarang masih daring ya, sehingga mereka tidak harus datang ke kampus, tidak perlu mengeluarkan biaya. Itu juga dari kita sharing ke sana. Berapa orang Pak? Nah memang kita batasi dulu antara 4 sampai 6 orang. 4 sampai 6 orang. Sekarang ini sudah ada kan? Sudah. Berapa orang ya? 4. 4 orang. Jadi 4 dari sana, 4 dari sini. Jadi sama-sama 4. Kenapa? Karena memang ketika kita membuat sharing itu, maka kita harus mengatur nanti administrasinya. Administrasinya misalnya melalui sekejarnya, sistem pembelajaran dan dari TIK-nya, karena mereka juga akan bisa mengakses si kejar dari TIK yang ada di UM termasuk di Padang. Nah, sehingga administrasi itu juga sudah selesai, beres. Akhirnya mereka berjalan sudah lancar dan sekarang sudah masuk pertemuan ke-7. Selain itu juga kita akan melaksanakan visiting lecture. Jadi
mengajar, jadi guru-guru besar kita mengajar ke sana, tapi dengan daring tadi. 2 kali 3 pertemuan, itu juga dari sana ke daerah. Itu belum terasa Pak? Itu nanti setelah TS kita. Setelah TS itu. Oke, Pak. Persiapkan dosen-dosennya. Ya, konsep merdeka belajar itu kan memberikan kebebasan pada mahasiswa tadi untuk mengambil mata kuliah, bahkan tidak sekedar tukar mata kuliah, tapi ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran selain kuliah, gitu kan. Nah, ini UM sudah bekerja sama dengan instansi atau pihak-pihak mana saja Pak yang untuk magang misalnya? Nah, untuk magang sudah belum Pak? Ya, sebenarnya dengan konsep merdeka belajar pendidikan luar sekolah sudah dulu. Sudah lebih dulu. Kita memang sudah melaksanakan dulu. Ya, misalnya pemberdayaan masyarakat, melaksanakan dengan sistem magang. Dengan magang. Sehingga dengan adanya merdeka belajar, ya kita merasa sangat mendukung dengan kebijakan-kebijakan kita, program-program PMS yang selama ini KPR kita itu tadi kan ada 3 konsentrasi, di mana kita kerjasama dengan kalau misalnya konsentrasi pelatihan khusus, termasuk itu lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelatihan khusus, misalnya BB PAUD, Dikmas, BB PAUD Dikmas di Surabaya. Bahkan sampai Semarang yang di BB PAUD Dikmas. Semarang. Ungaran. Sampai di situ mereka 3 bulan lebih, 3 bulan ya, bahkan mereka ingin diminta tambah lagi sama pihak lembaga. Kemudian itu lembaga-lembaga pelatihan yang lain. Nah, kalau di pemberdayaan masyarakat itu lebih banyak kita bekerja sama di desa-desa dari desa wisata dan sebagainya. Kalau sudah tidak salah sudah ada 6 desa wisata yang memang kita sudah ada MOU-nya kan lebih lah mungkinnya. Nah, kalau di pendidikan keluarga karena memang ini konsentrasi yang tadinya PAUD menjadi pendidikan keluarga, maka dia lebih banyak kepada selain BKKBN, kemudian beberapa institusi yang memang lebih mengarah kepada bagaimana pola pendidikan keluarga tadi. Nah, selain itu juga kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan keluarga itu seperti NGO dan sebagainya. Nah, jadi cukup banyak sebenarnya. Ya, jadi gini teman-teman, di PLS itu dalam hal perkuliahan sebetulnya sudah sangat menerapkan konsep merdeka belajar. Ya, jadi misalnya saya mengajar pemberdayaan masyarakat ini. Biasanya saya di akhir perkuliahan itu meminta mahasiswa untuk praktik pemberdayaan, datang ke satu desa, satu dusun, yang kita melalui identifikasi dulu kira-kira butuh apa mereka. Setelah itu kita laksanakan 2 malam 1 hari atau 2 hari 2 malam gitu. Nah, ya kan Pak, di Malang juga saya yakin seperti itu gitu. Jadi sebetulnya sudah konsep merdeka belajar ini sudah biasa kita lakukan. Hanya memang mungkin kalau sekarang Pak Menteri mengatakan harus ada standarnya gitu, karena harus dibimbing oleh salah satu dosen, dapat izin dan seterusnya ya Pak juga. Nah, itu saja yang mungkin kita perlu penuhi gitu. Jadi nanti praktik pemberdayaan itu harus di desa X, sudah kerjasama desanya itu dengan kita juga dapat, mahasiswa harus dapat surat izin dari rektor, ya kan, terus dibimbing oleh dosennya, terus harus seperti apa monitoringnya dan sebagainya. Itu saja yang perlu ditambahkan gitu ya, bisa kita ini. Nah, ini Pak Zul, kalau di kita ini di UNES itu dengan BBPLK, Balai Besar Pendidikan dan Latihan Kerja. Nah, BBPLK itu sudah sampai ke, bahkan kemarin kan kita juga FGD dengan mereka. Mereka memasukkan mata kuliah, kami sudah memberi draft kurikulumnya, terus mereka memberi masukan. Mata kuliah ini bisa diambil di BBPLK. Jadi artinya mereka menyediakan tempat untuk memang praktik di sana, dan kemudian diekuivalen dengan mata kuliah kita. Jadi ada outputnya ini, bahkan sampai sedetil itu mereka memberikan ini. Outputnya nanti kalau mata kuliah rancangan pelatihan ini ada outputnya ini. Kalau yang mata kuliah apa lagi ada ini. Kebetulan saya nggak hafal yang pendidikan dan latihan khusus ya, pelatihan dan kursus. Ya, jadi
ya hampir sama sebetulnya dengan UM. Kemudian masyarakat itu, oh ya satu lagi Pak Zul, kemarin setelah dengan instansi BPPLK, PP Paudikmas, terus satu lagi apa ya saya lupa itu, ada pokoknya BKKBN. Nah dengan BKKBN, terus setelah itu kami FGD yang kedua dengan teman-teman praktisi Pak Zul. Ya, betul. Nah, teman-teman praktisi. Jadi ada dari kepala desa. Nah, ini kita mau membidik tadi itu pemberdayaan masyarakatnya yang di desa itu yang seperti apa yang mereka butuhkan gitu. Terus dengan penyuluh itu dengan BKKBN lagi tapi yang widya suaranya. Nah, jadi bukan instansinya, bukan kepala instansinya, tapi widya suaranya sebagai penyuluh gitu kan. Terus satu lagi dengan motivator Pak Zul. Motivator, trainer itu kebetulan kakak kelas kami, jadi kami akrab gitu, cukup akrab. Akhirnya ya itu dapat masukan terutama yang bisa kita tindak lanjuti dari kepala desa itu. Nah, insya Allah paling lama minggu depan kami ke sana untuk mau melaksanakan MOU-nya seperti apa, terus sana butuhnya apa kita akan sharing di sana. Itu informasi untuk teman-teman semua dan untuk teman PLS UM gitu. Jadi alhamdulillah Merdeka Belajar ini di PLS sebetulnya sudah berjalan lama sebetulnya gitu. Ya, memang dari standar ekuivalennya itu yang penghargaan kepada mereka yang bisa digantikan dengan usaha, bisa digantikan menjadi KKN kegiatan-kegiatan. Nah, itu yang belum harus standarisasi itu. Bahkan saya Pak Zul, informasi saja ini, saya mau menerapkan kuliah itu saat belum pandemi ya, kalau pandemi kan malah sudah di mana-mana sekarang. Saat sebelum pandemi itu, kalau Anda berkegiatan di luar, pada saat jam kuliah saya, silahkan tinggal foto Anda kegiatannya apa, saya akan tetap hadirkan. Kenapa? Karena ya itu saya berpikirnya bahwa mahasiswa itu nggak harus selamanya di kampus. Mahasiswa itu nggak harus ada di mata kuliah itu terus itu. Saya pengen justru Anda itu ayo sana keluar gitu. Itu yang saya harapkan. Belajar dari masyarakat. Nah, belajar dari masyarakat langsung. Kan banyak itu Pak Zul, teman-teman itu ada yang si Rama itu baru semester 4 tapi sudah aktivis relawan di IQA. Terus ada lagi teman-teman buat komunitas Pasinaon namanya. Itu juga lumayan lah dari Ungaran sana, dari Ungaran. Jadi teman-teman anak-anak SD itu dikumpulkan, kemudian dibelajarkan lah istilahnya. Terus sekarang sudah lahir TBM. Alhamdulillah di sana belajar masyarakat. Ada taman bacaan masyarakat di sana akhirnya. Ya alhamdulillah gitu. Ya Pak Zul, saya kira jamnya sudah jam 11.04 ini. Kita sudah makan siang. Kapan-kapan kita lanjut lagi mungkin via Zoom ini Pak Zul. Untuk teman-teman web oke. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah ini enggak kita rencanakan tapi justru enggak direncanakan tapi karena kita melihat waduh ini ada tamu dari jauh-jauh dari Malang nggak kita manfaatkan gitu. Jadi ciri khas PRS itu. Jadi spontan gitu. Tidak harus formal kaku. Santai. PRS begitu. Ya teman-teman nih Pak Zul ini saya kemarin dengan Pak Edi dengan teman-teman PLS semua di Malang FIPJIP ya Pak. FIPJIP itu ya karena memang pendidikan luar sekolah santai sekali. Pak Zul itu ngajak ini ke kafe apa itu Pak? Kafe Cemara ya di puncak gitu. Sambil makan bakso, sambil ngopi, sambil joget. Menikmati udara di Batu. Udara di Batu itu kan dingin, jadi menghadirkan karaokean sambil kita goyang-goyang supaya agak keringetan gitu ya. Olahraga. Tapi nggak keringetan sama sekali gitu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa digali dari Pak Zulkarnain, ya, Dr. Zulkarnain MPD MSI dari Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap stay di channel ini, channel yang keren ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.